Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki, dan Roh Tuhan juga yang akan menolong kami untuk melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan untuk renungan kita pada hari ini terambil dari surat 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-12, yang saya bacakan demikian. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal ada istilah plin-plan atau istilah yang lain adalah mencela-mencele. Kadang-kadang digambarkan dengan kalimat yang lebih lucu, ya, yaitu pagi kedelai, sore sudah jadi tempe. Ya, artinya apa? Orang yang dikatakan seperti itu adalah orang yang mudah berubah pendirian, tidak tetap pendiriannya. Dan hal itu tentu saja menjengkelkan, ya, kalau kita ketemu dengan orang yang begitu mudah berubah, tidak tetap pendiriannya, tentu saja ini membuat orang jadi bingung. Tidak ada sesuatu pun yang dapat dipegang. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dipercaya dari ucapan-ucapannya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang dikatakan plin-plan atau mencela-mencele biasanya juga tidak disukai di dalam pergaulannya. Nah, saudara yang terkasih, Rasul Paulus juga mengalami hal yang semacam itu. Orang-orang Korintus sangat jengkel oleh karena Paulus berubah rencana. Di dalam rencana kunjungannya, tiba-tiba Paulus mengubah rencana tersebut sehingga nampaknya ia tidak jadi datang ke Korintus. Hal ini dianggap sebagai sikap yang plin-plan, sikap yang mencela-mencele, yang begitu gampang berubah. Memang terjadi perubahan di dalam rencana Paulus, tetapi itu bukan karena Paulus plin-plan, bukan karena Paulus mencela-mencele, tetapi perubahan itu memiliki dasar. Dan Paulus mendasarkan perubahan itu adalah demi kebaikan dari jemaat itu sendiri. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di jemaat Korintus kita tahu terjadi perpecahan atau konflik antar kelompok di dalam jemaat itu. Nah, ada juga orang-orang yang dengan sadar memusuhi Paulus. Dan mereka datang dari luar jemaat, masuk ke dalamnya, dan kemudian berusaha untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik dari Paulus. Orang-orang semacam inilah yang kemudian memakai perubahan rencana Paulus itu menjadi semacam amunisi atau senjata untuk menyerang Paulus, untuk menjatuhkan Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menarik dari pembelaan Paulus adalah bahwa ia berusaha menjelaskan bahwa relasi yang ada di antara Paulus dengan jemaat Korintus adalah ketulusan dan kemurnian dari Allah. Allah sendiri yang menumbuhkan ketulusan dan kemurnian itu di dalam hati Paulus. Sehingga Paulus tidak punya pikiran, tidak punya niat busuk ataupun jahat terhadap jemaat Korintus. Malah apa yang dipikirkan oleh Paulus adalah senantiasa yang terbaik untuk jemaat Korintus.
Tetapi kita tahu bahwa apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan oleh Paulus, di mata orang-orang yang sudah membencinya, itu semua bisa diartikan secara lain. Nah, tetapi yang menarik adalah bahwa di dalam pembelaan dirinya, Paulus tidak memfitnah orang-orang yang memfitnah dirinya. Artinya dia tidak membalas fitnahan dengan fitnahan, tetapi ia semata-mata menjelaskan apa yang menjadi dasar dari perubahan rencananya. Ia sama sekali tidak membalas fitnahan itu dengan fitnahan, sebab itu bukan karakter, bukan sikap seorang pelayan, seorang saksi, seorang hamba Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, mungkin kita juga pernah mengalami hal semacam ini, ya, bahwa kita melakukan sesuatu dan kemudian diartikan secara berbeda oleh orang lain atau menimbulkan kesalahpahaman. Dan mungkin juga kita mengalami bagaimana tindakan-tindakan kita diartikan secara lain dan kemudian menyebabkan timbulnya fitnah. Ya, ada orang yang memfitnah kita oleh karena kata-kata kita atau tindakan-tindakan kita, kata-kata kita bisa diputar balikkan dan sebagainya. Itu tentu bukan pengalaman baru. Mungkin kita semua pernah mengalami hal semacam itu. Nah, ketika kita menghadapi fitnahan, menghadapi serangan-serangan dari orang-orang yang tidak menyukai kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita dapat belajar dari sikap Rasul Paulus ini. Yang pertama, saudara yang saya kasihi, apa yang dilakukan oleh Paulus bukanlah membalas fitnah dengan fitnah. Karena kalau kita melakukan hal semacam itu, maka sebenarnya kita tidak lebih baik dari pemfitnah kita. Paulus jauh lebih berkualitas. Paulus memiliki kepribadian yang jauh lebih baik daripada penyerang-penyerangnya. Oleh karena itulah, ketika ia difitnah, ia tidak balas memfitnah. Ia membela diri dengan memaparkan ketulusan dan kemurniannya, bahwa apa yang ia lakukan adalah untuk kebaikan jemaat. Kita tentu saja boleh membela diri ketika kita difitnah, tetapi tidak perlu dengan membalas fitnahan. Itu yang pertama. Yang kedua, baiklah kita juga menyadari bahwa tidak mungkin kita berharap semua orang akan menyukai kita. Selalu, apapun yang kita lakukan, selalu saja ada orang yang bisa tidak menyukai kita, bahkan membenci kita. Nah, kita perlu menyadari itu supaya kita juga tidak gampang mengalami kekecewaan, kemarahan, ketidakpuasan dan sebagainya. Wajar kalau ada orang yang tidak menyukai. Sebaik apapun yang kita lakukan, selalu ada orang yang bisa memfitnah kita, memutarbalikkan atau mengartikan secara lain tindakan dan perkataan kita. Dan hal yang berikutnya adalah, oleh karena itu, segala bentuk ketidaksenangan, fitnah, kebencian dari orang-orang yang ada di sekitar kita jangan membuat kita kemudian mundur atau luntur kemurnian dan ketulusan kita. Ketulusan dan kemurnian harus terus kita jaga, kita pelihara, agar supaya kita bisa suatu saat akan menunjukkan bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang membenci kita. Percayalah bahwa kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan menyertai setiap orang yang memiliki ketulusan dan kemurnian di dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, meteraikanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami boleh senantiasa hidup di dalam ketulusan dan kemurnian, baik untuk kebaikan sesama kami maupun juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.